Shalom, berjumpa kembali minggu ini, saudara-saudara sekalian yang siap untuk berkomunitas, saling mendoakan, saling menguatkan, dan bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan materi KPK kita, masih di dalam seri mengenai The Blame Game, mengenai bagaimana menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri itu sesuatu yang bukan merupakan tindakan menyangkal diri, tetapi membela diri. Padahal tahun ini kita diajak untuk belajar bersama-sama menyangkal diri kita. Di seri yang ketiga ini, kita akan mengambil contoh dari Adam dan Hawa. Untuk itu kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 13. Ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaannya jelas. Engkau makan enggak dari buah pohon yang dilarang itu? Pertanyaannya adalah ya, makan atau tidak? Jawabannya harusnya ya makan, tidak makan. Tapi coba kita lihat Adam and Eve's example, contoh dari Adam dan Hawa. Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ada kemiripan dari kedua jawaban Adam dan Hawa. Karena ini, karena dia, maka aku makan. Artinya tidak mau menyangkal diri, tidak mau menerima bahwa iya, saya yang salah. Meskipun dia salah, tapi saya juga salah. Nah, dari Adam dan Hawa ini kita belajar, saudara, bahwa permainan menyalahkan orang lain, ya, itu bukan merupakan tindakan menyangkal diri. Ya. Ternyata tindakan menyalahkan orang lain ini merupakan cikal bakal atau dimulainya dosa pertama manusia. Dosa pertama manusia melibatkan blaming, menyalahkan. Ya, kalau Adam dan Hawa menyalahkan Tuhan, ya. Adam menyalahkan Hawa, Adam menyalahkan Tuhan, Hawa menyalahkan ular. Jadi menyalahkan, saling menyalahkan. Tidak ada yang sadar bahwa dirinya juga salah. Kisah ini mengilustrasikan pattern dari blame shifting. Jadi menyalahkan orang lain, dipindahkan ke orang lain. Rasa bersalahnya tidak dipikul sendiri, tidak disadari, tidak diakui. Nah, kadang-kadang kita sering mendengar perumpamaan buruk rupa, cermin dibelah. Ya, tapi saya tahu di sini tidak ada yang buruk rupa, termasuk tidak ada yang buruk hati. Tapi toh kalau ada tindakan yang salah, mari kita akui iya, saya salah. Dan itu merupakan belajar untuk keluar dari the blame game, permainan mempersalahkan diri, mempersalahkan orang lain, tapi belajar mawas diri, menyadari bahwa iya memang saya tidak sempurna. Ya. Jadi poin yang ketiga, kita belajar dari kisah Adam dan Hawa, supaya ke depan kita ini tidak mengikuti jejak yang sama. Menyalahkan orang lain dulu, diri kita tidak mau disalahkan. Buruk rupa, cermin dibelah. Saya berdoa, selagi saudara berkomunitas, saudara sadar, kita semua ini tidak ada yang sempurna. Daripada menunjukkan kesalahan kelemahan orang lain, ataupun menggunakan atas nama demi kebaikan dan seterusnya, coba kita introspeksi dulu. Apakah kita sudah sempurna? Dan kalau memang saudara berniat untuk menasehati, sampaikan dalam
kalimat yang membangun. Bukan dengan kalimat yang pongah, bukan dengan kalimat yang sombong. Karena tidak ada kita yang hebat. Saya berdoa, biar dari poin ini kita belajar supaya kita tidak melanjutkan atau mewariskan atau melestarikan budaya blame shifting. Mengalihkan kesalahan, menyalahkan, melemparkan kesalahan dosa kepada orang lain. Walaupun kita sendiri juga berbuat kesalahan. Saya berdoa, kita semua dalam komunitas kita belajar untuk menyangkal diri. Bahwa kita semua tidak sempurna dan kita perlu untuk terus ikut Yesus. Selamat berkomunitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.